Ya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana ya. Jangan dibuat rumit. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ikhwatal Islam, ma'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Selasa pagi ini kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pertemuan rutin di setiap Selasa pukul 8 ini bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah, yang akan membawakan tema dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Dan pada kesempatan hari ini pula ya, untuk pertemuan pembahasan buku tersebut merupakan pertemuan terakhir yang insya Allah akan berganti judul dengan tema yang lain di kesempatan yang akan datang. Kesimpulan dari pertemuan yang cukup panjang dari pembahasan buku tersebut, yaitu Ada Apa Dengan Remaja, dan faedah-faedah yang telah banyak kita dapatkan dari penjelasan beliau, yang mudah-mudahan semuanya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saat ini akan disampaikan sinopsis atau penutup dari pertemuan yang selama ini kita laksanakan. Nah, langsung saja kita akan simak bersama. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah, akhirnya kita sampai pada bagian akhir dari buku ini, yaitu penutup ya. Sebagai pelengkap dari apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kita sadari bahwa segigih apapun kita belajar, sekuat apapun tekad kita untuk terus memperbaiki diri, sehebat apapun usaha kita untuk menjadi orang tua yang baik, guru yang baik untuk anak-anak kita, sebesar apapun harapan yang kita inginkan terhadap anak-anak kita, tentunya kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Usaha apapun yang sudah kita lakukan untuk menggapainya, namun kita harus sadar bahwa
Tidak ada yang dapat memberikan itu semua kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberi kuasa mandat untuk berusaha. Ya, namun yang menentukan tetaplah yang di atas sana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah juga telah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hingga kaum itu merubah diri mereka sendiri. Artinya harus ada usaha yang kita lakukan untuk itu. Tidak bisa berpangku tangan. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan panjang lebar. Ya, beberapa hal yang patut kita ketahui. Ya, untuk bisa melaksanakan tugas yang mulia ini, yaitu mendidik, ya, apalagi remaja, ya. Sudah banyak ilmu-ilmu ataupun poin-poin yang sudah kita bahas. Ada satu yang tidak kalah pentingnya, dan ini masuk bagian dari ikhtiar juga sebenarnya, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya faktor doa ini nggak boleh diremehkan. Ya, bahkan ikhtiar belum dikatakan sempurna kalau kita belum memanjatkan doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya pemilik segala karunia adalah Allah. Pemberi hidayah juga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kuasa dan sanggup membuka dan melembutkan hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu melapangkan dan menerangi jiwa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mampu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam diri manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kita perlu memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita selalu merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan terlalu jumawa dengan semua usaha yang kita lakukan. Tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan terjadi. Ya, kita tidak akan mungkin meraih dan menggapainya. Kita hanyalah insan yang lemah dan selalu membutuhkan fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk memohon dan meminta kepadanya. Nabi mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu mohon bantuan, maka mintalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iringilah setiap langkah kita dengan doa. Karena doa itu adalah ibadah. Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia untuk berdoa kepadanya. Dalam surat Ghafir ayat 60 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berkata, Rabb kamu berfirman, dan berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan, ya kukabulkan untukmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri mereka dari menyembahku, arti berdoa kepadaku, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka jangan lupakan, ya, jangan lewatkan berdoa untuk anak-anak kita. Sertakan anak-anak kita di dalam doa-doa kita. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan urusan kita, terutama urusan mendidik anak. Yang mana itu adalah
perkara yang berat. Kita perlu memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk meluluhkan dan melunakkan hati seseorang. Ya, tanpa izin Allah itu tidak akan mungkin terjadi, karena hatinya ada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah yang mampu merubah itu. Ya, maka kita perlu bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan diremehkan faktor doa ini. Mungkin kalau kita merasa semua ikhtiar sudah kita lakukan secara maksimal, usaha semua sudah kita tempuh, ya, tapi mungkin belum terwujud juga, boleh kita curigai, jangan-jangan saya kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kurang sungguh-sungguh berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh-sungguhlah. Dan jangan pernah kecewa dan putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi saqiya. Ya, ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah agar diberi anak keturunan, ya, sampai usia senja atau usia tua, rambut sudah memutih, tulang-tulang sudah melemah, tapi Nabi Zakaria tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berkata, walam aku bidu'aika rabbi saqiya. Aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Jadi kita perlu, ya, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping usaha-usaha yang sudah kita lakukan, ya, ikhtiar yang sudah kita tempuh. Jangan lupa ikhtiar yang terakhir, bahkan ini merupakan ya setengah dari ikhtiar, semua ikhtiar yang sudah kita lakukan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tidak akan lengkap, ya, ikhtiar tanpa doa, demikian pula tidak akan sempurna doa tanpa ikhtiar. Karena keduanya harus berjalan berbarengan. Ya, kita berikhtiar itu menuntut kita untuk berdoa. Ya, kita berdoa itu menuntut kita untuk berikhtiar. Ya, nah demikian. Jadi keduanya harus berjalan seiring, ya. Nah, antara ikhtiar dan doa. Ya, maka coba kita perhatikan, ya, diri kita ketika kita menghadapi tugas yang berat ini, yaitu mendidik anak. Mungkin kita berkata dalam hati, apalagi yang belum saya lakukan, kan begitu, ya. Kayaknya semua sudah dilakukan, ya. Nah, semua ikhtiar sudah ditempuh, ya, semua usaha sudah dilakukan, ya, ilmu sudah dituntut, ya, bahkan sudah dieksekusi, tapi hasil belum seperti yang diinginkan, diharapkan. Mungkin satu ini, yaitu ikhtiar yang bernama doa. Ya, kita perlu sungguh-sungguh, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba cari waktu-waktu mustajab. Ya, waktu-waktu mustajabnya doa. Misalnya di sepertiga akhir malam, di setiap selesai sholat fardu, ya. Kemudian, ya, doa-doa yang kita panjatkan pada momen-momen tertentu, misalnya pada saat turun hujan, berbuka puasa, ya, pada saat safar, ya, atau di tempat-tempat tertentu, ya, misalnya di multazam, ya, di Bukit Sofa dan Marwah ketika kita sa'i, atau ketika kita wukuf di Arafah, misalnya kita wukuf di Arafah, ya, dan di tempat-tempat lain yang mana itu adalah tempat-tempat mustajab. Ya, nah jangan lewatkan kita berdoa untuk anak-anak kita, ya. Nah, doakan mereka, ya, agar dilembutkan hatinya, dan berdoalah untuk kita juga agar urusan kita dimudahkan, ya. Nah, karena ini kan melibatkan dua, ya, kita dan anak kita. Maka kita perlu berdoa untuk diri kita agar kita diberi keistiqomahan, keteguhan dalam melaksanakan tugas mendidik, ya. Dan yang kedua, kita berdoa juga untuk anak-anak kita agar hati mereka dilembutkan,
Ya, nah demikian. Ya, jadi ya jangan diabaikan faktor doa. Kalau kita lihat ya, kisah Abu Hurairah dan ibunya. Abu Hurairah sudah habis-habisan ya berdakwah untuk ibunya, mengajak ibunya kepada Islam. Ya, karena Abu Hurairah lebih dulu memeluk Islam daripada ibunya. Ya, ibunya masih belum mau masuk Islam. Masih bersikeras memegang agama yang lama. Dan itu membuat hati Abu Hurairah bersedih. Ya, maka ia terus mendakwahi. Ia terus menyampaikan nasihat ya, mauizah kepada ibunya, mengajak ibunya kepada Islam. Tapi tetap juga tidak mau. Ini menunjukkan bahwa ya memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan manusia. Jadi semua ikhtiar mungkin sudah dilakukan oleh Abu Hurairah. Ya, hingga pada satu ketika ibunya menolak dengan keras hingga menyinggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menambah kesedihan Abu Hurairah radhiyallahu anhu hingga ia mendatangi Nabi dan menceritakannya. Ya, bahwa tadi ibuku mencelamu, ya, menyerangmu, ya, ya, maka ini mungkin ikhtiar terakhir, berdoalah untuk ibuku. Ya, Abu Hurairah minta doa dari Nabi SAW. Ya, mungkin Abu Hurairah juga sudah berdoa. Itu ikhtiar ya, mendakwahi, berdoa. Tapi mungkin satu ini ya, minta doa. Ya, ujung-ujungnya ya tetap doa juga, kekuatan doa ya. Tapi kali ini mungkin perlu orang lain ya. Nah, ia pun mendatangi Nabi dan minta kepada Nabi untuk berdoa untuk ibunya, agar berdoa untuk ibunya. Maka Nabi pun mendoakan ibu Abu Hurairah. Ya. Nah, kemudian Abu Hurairah pulang ya ke rumah. Nah, belum lagi sampai masuk ke dalam rumah, ibunya sudah menahannya dan berkata, "Tunggu dulu, jangan masuk." Dalam hati Abu Hurairah, ada apa lagi ini? Ya, masalah apa lagi ini? Ternyata ia mendengar suara gemericik air dari luar. Oh, mungkin ibunya sedang mandi. Ya, kemudian ya ibunya pun menyambutnya, membuka pintu menyambutnya dan menyatakan ya keislamannya, mengucap 2 kalimat syahadat. Itulah kekuatan doa ya. Luar biasa. Kadang-kadang kita nggak tahu ya sebab apa orang itu dapat hidayah, melalui jalur apa ya. Ya, kadang-kadang semua usaha sudah kita lakukan untuk mendakwahi, membimbing, mendidik manusia ya, atau orang tua kita, anak kita. Tapi kadang-kadang kalau hati itu belum terbuka, bagaimanapun hebatnya retorika kita, bagaimanapun hebatnya penjelasan kita, ya, itu tidak akan mampu menembus hatinya, karena hatinya ada di tangan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kisah Abu Hurairah ini memberikan kepada kita satu pelajaran bahwa jangan lupa faktor doa. Mungkin sudah berdoa sendiri, tapi ya mungkin kurang maksimal. Ya perlu mungkin doa orang lain. Ya, nah, ya doa muslim untuk muslim yang lainnya, an zahril ghaib, ya, dari jarak jauh, ya, dari belakangnya, itu termasuk salah satu doa yang mustajab. Nah, ini yang ditempuh oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia minta kepada Nabi untuk berdoa. Tapi coba lihat kisah ini juga ya. Dari awal enggaklah Abu Hurairah langsung mendatangi Nabi dan lalu minta doa, enggak. Ya, yang itu bukan seperti itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah telah mendakwahi ibunya ini habis-habisan. Ya, sudah maksimal usaha. Berdoa juga beliau sudah berdoa. Tapi mungkin ada satu celah yang belum ditempuh, ya, belum ditembus, yaitu mungkin perlu doa orang lain yang lebih mustajab. Maka ia pun minta doa kepada Nabi SAW. Ya, nah, jadi bukan di awal mendakwahi ibu beliau Abu Hurairah langsung mendatangi Nabi dan minta doa, enggak.
Kebanyakan orang kayak gitu ya. Belum lagi dia berikhtiar, belum maksimal usahanya, ya langsung minta doa gitu ya. Sementara dia belum buat apa-apa. Ini nggak seimbang antara ikhtiar dan doa. Nggak seperti itu juga yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah sudah jatuh bangun, bahkan ia sudah merasakan kepahitan dan kesedihan karena dakwanya ditolak. Bahkan ibunya menyerang Nabi SAW. Ya, ini membuat hatinya tambah sedih. Ya, tapi ia teringat mungkin ada satu ikhtiar yang belum dilakukan, yaitu minta doa kepada orang lain. Mungkin berdoa sudah, berdoa sendiri sudah. Tapi mungkin perlu doa orang lain ya, karena ya mungkin itu lebih mustajab ya. Nah, itulah usaha yang ditempuh oleh Abu Hurairah. Dan Nabi mendoakannya, dan akhirnya ibu Abu Hurairah ini pun masuk Islam. Luar biasa, terbuka hatinya. Itulah kekuatan langit ya, doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diremehkan ya. Nah, kadang-kadang kita terlalu jumawa dengan apa yang sudah kita lakukan, ikhtiar yang sudah kita lakukan ya. Nah, seolah-olah semuanya sudah akan berjalan seperti yang kita inginkan. Enggak. Ya, Nabi juga mengatakan ya, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkannya menurut kehendaknya. Ya. Nah, kita nggak tahu momen doa itu bertemu dengan kunnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat doa itu adalah menunggu kunnya Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah berdoa. Sabarlah dalam berdoa. Istiqomahlah dalam berdoa. Jangan pernah merasa kecewa. Ya, lalu berkata, sudah capek saya berdoa, Allah tidak pernah mengabulkannya. Ya, nah Allah menguji kita lewat doa juga, ya. Karena Allah akan melihat ikhtiar yang sudah kita lakukan. Sudah maksimal atau belum? Ya, kalau orang itu belum berikhtiar apa-apa, lalu dia minta kepada Allah, ya seperti ya dia minta kepada Allah agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha misalnya. Tapi ikhtiarnya belum maksimal, bahkan belum berikhtiar apapun. Lalu bagaimana bisa dikunkan sama Allah Subhanahu wa taala? Ya, nah hakikat doa itu kan menunggu kunnya Allah. Kalau Allah sudah mengatakan kun, fayakun, terjadi. Ya. Nah, tapi ya Allah tidak serta-merta ya mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kehendak kita. Karena Allah akan menguji kita dengan ikhtiar yang sudah kita lakukan, sudah sejauh mana. Apa mungkin kita termasuk orang yang berputus asa? Ya, nah sudah tidak mau lagi berikhtiar, udah letih katanya, udah capek, ya sabar, itu ujian. Menghadapi anak-anak kan seperti itu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua sudah mau nyerah aja, sudah angkat tangan, ya sudah nggak tahu lagi apa yang mau bisa dilakukan ini, sudah mati kutu istilahnya. Ya, nah lalu kita pun menarik diri dari ikhtiar. Ya sudah cukup, saya udah berhenti mendakwahi anak saya, orang tua saya, mendidik anak saya. Ya, kenapa? Kayaknya sudah nggak ada harapan. Kita itu namanya putus asa. Lalu gimana kekuatan doa kita dalam kondisi kita berputus asa? Sementara Nabi mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ya, berdoalah kamu kepada Allah dengan keyakinan doamu itu akan dikabulkan. Nah, itu perlu rasa optimisme, bukan pesimis, kecewa. Makanya Nabi Zakaria itu diuji sama Allah. Baru dikabulkan doanya ketika usia beliau sudah sepuh. Ya, sudah tua, rambut sudah beruban, tulang sudah melemah, baru dikabulkan. Ya, itulah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ya. Dan Nabi Zakaria pun mengatakan walam aku bidu'aika rabbi syaqiya, walam akun bidu'aika rabbi syaqiya.
Dan aku tidak pernah merasa kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Ya, nah demikian. Bukan menggerutu ya, atau kita menunjukkan sikap protes dengan mengatakan, wah untuk apa saya berusaha lagi, untuk apa saya berikhtiar lagi, untuk apa saya mendidik anak saya lagi kalau udah seperti itu. Ya itu namanya kita putus asa. Ya, Allah mengingatkan wala ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ya, karena mereka tidak punya pegangan. Wajar mereka putus asa, beda dengan muslim. Muslim itu punya pegangan. Ya, punya sandaran, yaitu penciptanya. Maka dia tidak boleh ya berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian. Jadi doa ini memperkuat ya kita katakan optimisme kita bahwa Allah akan mengabulkannya. Ya, nah bahwa ini semua tidak akan sia-sia. Ya, dan pada akhirnya Allah memberikan Yahya, ya. Allah Subhanahu wa taala ya mengkaruniainya anak yang santun soleh, yaitu Yahya. Ya, nah demikian. Padahal beliau sendiri mengatakan ya inni wahanal admu minni wasta'al ra'su syaiba. Ya, tulang-tulangku sudah lemah, kepala sudah memutih, yaitu sudah tua. Tapi tidak pernah putus asa. Karena terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kadang-kadang ya baru kita menasihati anak sekali dua kali, berdoa sekali dua kali, lalu kita ambil kesimpulan, udah nggak bisa lagi itu, nggak ada harapan lagi, ya seolah-olah ya semua itu ada di tangan kita. Enggak, bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus terus membangun rasa optimisme, bukan pesimis, ya, bahwa apapun yang terjadi itu nggak akan sia-sia. Anggaplah misalnya kita sudah habis-habisan berdakwah, mendidik anak kita, ternyata semua sudah dilakukan, berdoa, minta doa, tapi anak itu tetap misalnya menyimpang, melenceng, tidak dapat hidayah juga. Itu nggak sia-sia apa yang sudah kita lakukan, karena tercatat sebagai pahala. Ya, nah selebihnya urusannya diserahkan kepada Allah. Ya, Allah yang akan menilai usaha kita bagaimana, diterima atau tidak, pertanggungjawabannya begitu ya. Ya, kalau kita sudah melakukan itu semua, ya tidak usah bersedih. Ya, tidak usah juga berputus asa. Ya, coba lihat apakah semua nabi mulus dakwah mereka kepada keluarga mereka? Enggak. Nabi Lut dan sebelumnya Nabi Nuh, ya, istri dan anak mereka tidak mengikuti dakwah mereka, menolak. Tapi coba lihat Nabi Nuh alaihissalam tetap mengajak anaknya untuk beriman, ya, mengikuti dakwah beliau. Walaupun sepanjang hidup itu sudah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, tapi beliau tidak pernah berputus asa untuk dua, yaitu pertama ya berikhtiar, ya, mendakwahi anak ini sampai ya momen terakhir lah, ya, ketika anak itu mau tenggelam, dan berdoa, ya, ia tetap mendoakan anak itu walaupun sudah tenggelam sebelum ya dilarang, ya, akhirnya Allah melarangnya, ya, bahwa dia itu bukan keluargamu, ya, bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang buruk, bukan perbuatan yang baik. Ya, Allah menerima, ya, usaha yang sudah dilakukan oleh Nabi Nuh, bahwa itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, ya. Nah, Allah menerima itu pertanggungjawabannya, ya, melihat usaha-usaha yang sudah dilakukan. Luar biasa, berdakwah siang malam ratusan tahun, itu kalau nggak sabar kan nggak bisa. Itu yang Allah nilai, ya, dari kita sebagai orang tua, ya, karena urusan hati, ya,
Itu bukan domain kita juga, bukan di tangan kita juga, ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Ya, jadi kan tidak otomatis anak Nabi pasti soleh, masuk surga, enggak. Itu anak para Nabi, apalagi anak-anak kita yang enggak ada jaminan apapun. Bapaknya bukan Nabi, ya. Demikian. Jadi itu pelajaran bagi kita, ya, bahwa di samping berikhtiar yang maksimal, jangan lupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, yaitu mendidik anak-anak kita, dan Allah mudahkan bagi anak kita untuk bisa menerima, ya, dakwah kita, ya, nasihat kita, pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan, ilmu dan hidayah yang telah kita sampaikan kepadanya. Ya, tapi kalau kalau dua-duanya tidak kita lakukan, ya lengkaplah penderitaan itu. Mendidik anak enggak, ikhtiar tidak dilakukan sama sekali, bahkan diabaikan. Yang kedua, doa pun enggak pernah. Ya, kalau dua hal ini tidak dilakukan, terlepas apa yang menimpa anak ini, ya, boleh jadi anak ini dapat hidayah melalui tangan orang lain, bisa juga. Ya, banyak juga orang-orang yang orang tuanya sama sekali tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, bahkan bisa dikatakan buruk, bahkan sangat buruk sekali. Tapi anak ini dapat hidayah. Hidayah kan di tangan Allah, bukan di tangan orang tua. Mungkin melalui tangan yang lain, melalui orang lain. Nah, kira-kira apakah orang tua ini lepas dari tanggung jawabnya nanti pada hari kiamat, pertanggungjawaban mendidik anak pada hari kiamat? Iya, tentu saja tidak. Karena dia tidak pernah melakukannya. Dia tidak pernah mengamalkannya. Ya, nah, kalau dua-duanya enggak, itu sudah terlalu. Doa enggak pernah, ikhtiar juga enggak maksimal, bahkan cenderung mengabaikannya, melalaikannya. Lalu bagaimana bisa diterima pertanggungjawabannya? Ya, terlepas anak ini nanti akhirnya dapat hidayah atau tidak, ya. Nah, demikian. Ya, kalau anaknya ternyata tidak diberi hidayah sama Allah, anak itu tidak diberi hidayah sama Allah, ya lengkaplah penderitaannya dunia dan akhirat. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab, ya. Jadi itulah akhir dari pertemuan kita, ya. Jadi jangan lupa, ya, untuk terus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan pertama doa untuk diri kita supaya kita diberi keistiqomahan dalam mengemban tugas yang berat ini, ya. Diberi ketabahan, kesabaran, ya. Nah, karena itu nggak mudah juga, diberi kemudahan, ya. Nah, dimuluskan semua usaha yang kita lakukan, ya. Nah, demikian, dibimbing kepada, nah, kita katakan kekuatan dan taufik, ya, untuk bisa melakukan semua itu, ya. Itu yang pertama, doa untuk diri kita dulu, dan doa untuk anak-anak kita, ya, mudah-mudahan dilembutkan hatinya, dibuka hatinya, kan begitu, ya, dilunakkan ilmu kepadanya, ya. Nah, itu kan masalah hati, ya, ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah buat keras batu, tapi kalau Allah sudah lembutkan, ya, lembut selembut sutera. Itulah hati manusia yang penuh misteri, ya, nggak bisa kita selami misteri manusia itu, misteri hati manusia itu. Maka urusan hati kan diserahkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, karena kita tidak punya domain apa-apa sebenarnya terhadap, tidak punya akses apa-apa terhadap hati manusia. Bahkan hati kita sendiri kita nggak punya akses juga, apalagi hati orang lain, ya. Nah, demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tugas kita adalah, ya, lakukan apa yang Allah perintahkan. Misalnya untuk melembutkan hati, banyak-banyak berzikir kepada Allah, baca Quran, ya. Nah, itu usaha yang kita lakukan, ya, menuntut ilmu, mendengar nasihat, itu hal yang bisa melembutkan hati, ya. Nah, demikian. Ya, mudah-mudahan benar-benar lembut, ya. Nah, enggak jaminan juga.
Ada di sana orang yang menuntut ilmu, ya kan, nah, usaha sudah dilakukan semua, tapi hatinya tetap keras juga, ya, ya itu makanya hati itu kan rahasia Allah, tidak diserahkan hukumnya ya kepada manusia, ya hukum batinnya ya kepada manusia. Manusia hanya bisa menghukum yang nampak aja, ya hati jangan dicampuri urusan hati manusia. Kadang-kadang kita sering salah dan keliru ya, mencampuri urusan hati manusia. Ya, nah demikian ya, wallahu alam bisawab. Ya mungkin itu saja ya sebagai pelengkap dari apa yang sudah kita sampaikan panjang lebar dari buku ini ya, buku Ada Apa Dengan Remaja, membangun interaksi positif dengan remaja ya. Nah, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua ya, dan sebagaimana yang sering kita sampaikan ya, kita semua diuji ya. Saya, para pemirsa sekalian ya, diuji dengan anak, ujian anak. Kita sama-sama menghadapi masalah yang mirip-mirip lah, hampir sama ya, 11-12 ya. Ya, para nabi jadi uji dengan anak-anak mereka, apalagi kita ya. Nah, jadi ya nggak usah terkejut. Ya, kenapa saya diuji dengan ujian seperti ini ya? Nabi aja diuji dengan anak-anak mereka, apalagi kita. Ya, banyak bentuk-bentuk ujian dunia ini. Salah satunya ujian, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, istrinya beres, anaknya yang susah diatur kan gitu ya. Anaknya beres, istri yang susah diatur ya, macam-macam. Ada yang diuji dengan orang tuanya ya, jadi ganjalan dalam hidupnya ya. Ada yang diuji dengan saudara-saudaranya ya, macam-macam. Ya seperti Nabi Nuh diuji dengan anaknya. Nabi Lut diuji dengan istrinya. Ya, kemudian kita katakan Nabi Yusuf diuji dengan saudara-saudaranya ya. Nah, jadi itulah dia ujian-ujian yang Allah berikan kepada manusia. Para nabi juga mendapatkan ujian seperti itu. Ya, apalagi kita ya. Nah, maka kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan. Pertemuan di kesempatan hari ini ya, pertemuan terakhir dari pembahasan buku kita yang telah panjang ya, waktu yang panjang pembahasan buku Ada Apa Dengan Remaja ini. Dan tadi penutup telah disampaikan pula kesimpulan dari seluruhan pertemuan kita di yang lalu-lalu, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tadi telah disampaikan pesan, jangan lupa untuk terus selalu berdoa untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Dan bagi Anda yang lainnya silahkan, jika ingin bertanya, Anda bisa mengirimkannya di nomor 021 823 6543 di pesan WhatsApp ya. Baik, yang pertama ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tadi dijelaskan bahwa doa yang dikabul adalah doa orang tua kepada anak. Namun kenapa anak-anak saya yang sekarang mereka sudah pada dewasa, mereka itu jauh dari Islam? Saya selalu berdoa dan berharap dari mereka kecil anak-anak saya doakan untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Lalu apakah ketika mereka sudah berumah tangga, lepas tanggung jawab saya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Ya tetap ya selaku muslim terhadap muslim lainnya, apalagi masih ada ikatan nasab di sini ya. Ya walaupun mereka sudah menikah, bahkan punya anak, ya kita tetap punya kewajiban ya. Sebagaimana kita juga punya kewajiban kepada sesama muslim ya. Ya yaitu istinsah, memberi nasihat kan begitu ya. Nah, ya apalagi itu anak kita, tetap ada kewajiban itu ya. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu kan luas
Ya baik itu kepada manusia di luar sana maupun orang-orang yang ada di dekat kita, di rumah kita, ataupun yang ya hidupnya bertautan ya dengan kita, misalnya anak-anak kita ya. Nah, tetap ada kewajiban itu. Ya tapi semua ya tentunya berbatas dengan kemampuan, kan begitu ya. Nah, mungkin tidak seperti dulu lagi yang mana kita punya akses penuh ya. Sekarang mereka sudah hidup sendiri-sendiri mungkin ya. Nah, tapi ya juga selaku muslim dengan muslim lainnya, ya selaku orang tua ya nggak akan putus status itu sampai mati ya. Ya kita punya kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, memberi nasihat, mengarahkan, membimbing, menuntun, itulah tugas kita ya. Ya sebagai muslim ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kan begitu. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk umat manusia muslim ya. Karena kamu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ya apalagi itu anak-anak kita ya. Nah, tetaplah kita lakukan. Tapi ya sebagaimana saya katakan tadi, semua tentunya berbatas dengan kemampuan ya. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, supaya kita tidak terlalu terbebani ya, merasa ya apa namanya kita katakan beban yang menghimpit kita sehingga sebagian kita merasa wah saya merasa gagal ya. Ya itu juga nggak perlu seperti itu ya. Nah demikian ya, dan teruslah berdoa ya. Kalau kita sudah berdoa jangan letih berdoa ya. Ya kan doa cuma minta kepada Allah ya kan, kita minta kepada Allah ya, urusan sudah kita serahkan kepada Allah melalui doa ya. Sungguh-sungguhlah berdoa, sungguh-sungguhlah berikhtiar. Setelah semua itu, innal fadla biyadillah, karunia di sisi Allah, yu'tihi may yasha, Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Bukan domain kita lagi. Kita nggak punya kuasa untuk mengatakan kun fayakun kan gitu ya. Nah, sekeras apapun doa kita, sekeras apapun usaha kita, ya. Nah, tapi jangan putus asa. Nah, biasanya putus asa itu karena kita merasa gagal, ya. Merasa saya gagal jadi orang tua, ya jangan katakan seperti itu. Gagal itu kalau kita meletakkan tugas itu. Kita merasa nggak mampu, itu gagal itu ya. Nah, ya selama hayat di kandung badan ya terus saja sebatas kemampuan, iya. Kan nggak mungkin di luar batas kemampuan kita, ya mau apalah, mau gimana lagi, tapi ya Allah akan menilai sekeras apa usaha kita, itu aja ya. Sekeras apa usaha kita, itu Allah akan nilai di situ ya, ada nilainya di situ ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin jika ibaratnya Ustaz ya, suami atau istri itu ada mantan, tapi kalau anak tidak ada Ustaz ya, jadi harus terus nggak bisa putus ya, nggak bisa putus. Katanya nggak bisa putus. Nah, itu orang-orang yang bertautan hidupnya dengan kita, nggak bisa putus dia. Maka kita terus punya kewajiban gitu ya. Ya, sebagai anak kepada orang tua ataupun sebagai orang tua kepada anak. Ya, nah, ya suami istri ya kalau masih langgeng sampai sampai tua ya. Kalau putus tengah jalan kan selesai urusannya. Ya, itu jadi mantan istri ya, mantan suami. Ya. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Indayu Rindia. Ya Ustaz, mohon penjelasannya, pencerahannya, apakah seorang ibu sambung kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas anak-anak sambungnya tersebut Ustaz? Dan apakah doa-doa mereka dan juga amal perbuatan anak-anak sambung tersebut akan sampai kepada ibu sambungnya tersebut jika telah tiada ibu sambungnya? Ya, ibu sambung dengan anak sambung itu kan istilah aja ya. Ya tetap orang lain ya. Nah, tidak ada hubungan nasab di situ ya, hubungan darah nggak ada di situ.
Tapi selaku muslim terhadap muslim yang lainnya ya, apalagi mereka hidup bersama kita, ya nggak usah jauh-jauh, teman kita aja lah, kan punya hak yang lebih ya daripada orang-orang yang di luar sana ya. Manusia punya tingkatan ya di dalam hak mereka. Ada yang punya hak yang sangat tinggi, yaitu hubungan anak dan orang tua, kan begitu ya. Ya anak punya kewajiban yang besar terhadap orang tua, karena orang tua adalah penyebab dia lahir di dunia ya. Nah, darah dagingnya, yang mengandungnya, yang melahirkannya, yang menyusuinya, ya tentunya punya hak yang lebih besar. Ya kemudian ya orang-orang yang ada di sekitar dia yang masih punya hubungan kekerabatan, walaupun tidak langsung ya, nah padanya. Ya kemudian orang yang hidup bersamanya, ya termasuk pembantu kita, kan begitu ya. Dia punya hak juga karena hidup bersama kita. Orang tua sambung kita, anak sambung kita yang hidup bersama kita, kita punya kewajiban ya terhadap mereka, ya. Nah, demikian. Bagaimana hamba sahaya ya punya kewajiban, punya hak dan kewajiban juga apabila dia hidup bersama kita. Maka Nabi perintahkan untuk memperlakukan mereka ya dengan baik, kan begitu ya. Padahal budak itu. Apalagi anak sambung, kan begitu ya. Nah, yang masuk ke dalam kehidupan kita melalui suami kita, walaupun itu bukan anak kandung kita, ya, walaupun itu bukan anak kandung kita. Nah, demikian, ya. Jadi, apakah doa mereka, ya, doa Muslim dengan Muslim yang lainnya, ya. Nah, itu kan kita katakan hasil dari usaha yang sudah kita lakukan. Orang itu mendoakan kita, tentunya enggak serta-merta mendoakan kita. Kalau dia merasa tidak terhutang budi ya, atau dia merasa kita punya jasa yang perlu diapresiasi. Demikian juga anak-anak sambung kita. Kalau kita perlakukan mereka dengan baik, ya mereka akan, begitulah dia. Hukumnya yang berlaku di alam semesta, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan adalah kebaikan juga? Kalau kita memperlakukan mereka dengan baik, Allah akan buka hati mereka untuk berbuat baik kepada kita. Ya, baik itu dalam bentuk doa, kan begitu ya, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, demikian ya. Nah, jadi bukan berarti ya, dia bukan anak kandung saya nggak mau urus, yang kan dia hidup sama kita, ya sama aja kalau budak hamba saya hidup sama kita nggak mau urus dia, nggak boleh juga kan. Kita harus juga mengajarinya, kita juga harus mendakwahinya. Kalau kita lihat dia misalnya melakukan hal yang perlu diluruskan, itu kan kewajiban kita semua, ya. Apalagi dia hidup bersama kita. Nah, demikianlah ya Islam memberikan ketentuannya kepada kita, ya. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk ibu yang bertanya. Nah, ada beberapa pertanyaan namun masih menunggu ya untuk sampai di layar kami ini, di tab kami, dan mungkin Anda bisa mengulangi kembali untuk pertanyaannya. Nah, Ustaz, jika kita akan menikah, kemudian si akhwat mensyaratkan sebelum menikah dan si calon suami menyanggupi, namun setelah menikah ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan, Ustaz. Apakah ada hukuman tertentu dalam syariat, Ustaz, jika syarat tersebut tidak dilaksanakan? Ya tentu ada ya. Kalau itu disebutkan dalam akad ya, nah itu bisa diajukan ke hakim sebagai gugatan. Kalau itu tercantum dalam akad ya, karena itu kan akad itu kan mengikat ya. Misalnya sigoh ta'lik itu kan disebutkan di dalam akad, dan itu mengikat sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan di dalam sigoh ta'lik itu ya. Berapa bulan gitu nggak dikasih nafkah, maka ya bisa mengajukan gugatan cerai dan itu jatuhnya cerai, kan begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang disebutkan di dalam akad.
Tapi jika nggak disebutkan di dalam akad, di balik layar ya, kita katakan ya, balik tangan, artinya waktu akad ya biasa, nggak ada syarat-syarat apa-apa yang disebutkan ya. Tapi di belakang ya, mungkin ya ada syarat begini. Nah itu dibicarakanlah kesepakatan antara kedua belah pihak, apakah syarat itu mengikat atau tidak. Ya secara hukum tidak mengikat kan begitu ya. Ya namanya juga kita katakan hubungan muamalah di antara manusia ya, bisa batal bisa diteruskan kan begitu ya. Nah demikian. Ya itu bisa dibicarakan di antara mereka sendiri ya. Apakah syarat itu tetap dilaksanakan atau diabaikan kan begitu ya. Nah itu kalau tidak disebut di dalam akad ya. Nah misalnya, saya mau nikah tapi saya nggak mau dibawa ke luar kota misalnya ya kan. Nah, kalau itu disebutkan dalam akad ya mengikat. Tapi kalau tidak, ya kan nggak ada ikatan di situ dengan kata-kata itu. Ya, nah dibicarakanlah di antara mereka apakah tetap dilanjutkan syarat itu atau tidak kan begitu ya. Nah menurut mekanisme yang berlaku begitu. Ya, nah demikian. Misalnya si istri menuntut, ya kan dulu udah ngomong kalau nikah nggak mau dibawa ke kampungmu misalnya lah begitu ya, nggak mau dibawa pulang ke negaranya misalnya. Saya seorang nikah dengan orang luar negeri, kemudian disyaratkan saya nggak mau dibawa ke negerimu misalnya. Tapi itu nggak disebutkan dalam akad, ya hanya omongan gitu aja ya di luar, tapi ya dianggap itu persyaratan. Ya ini bisa dibicarakan di antara mereka. Apakah syarat itu tetap dilanjutkan atau tidak, kan begitu ya. Tapi kalau disebutkan dalam akad itu ada hak untuk menggugat, ya. Ya pihak ya apa namanya wanita misalnya di sini boleh menggugat, ya karena di dalam akad itu masuk ya, disebutkan begitu ya, masuk dalam akad ya. Bolehkah persyaratan di dalam akad? Boleh, ya boleh. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, misalnya ya maharnya mahar dengan hutang kan begitu ya, dengan cicilan misalnya disebutkan itu di dalam akad kan gitu ya. Nah. Bukan tunai tapi cicilan, nyicil berapa sebulan gitu ya misalnya ini kan gitu ya. Nah itu kan tersebut di dalam akad dan itu mengikat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, alhamdulillah, syukran. Kecuali syarat yang membatalkan akad. Nah, itu nggak boleh. Syarat yang bertentangan dengan kitabullah. Misalnya syaratnya apa? Habis nikah 3 hari cerai gitu ya, nggak boleh itu ya. Karena itu syarat yang membatalkan akad, nggak boleh seperti itu. Karena dianggap main-main. Ya, itu nanti jadi mut'ah ya kan. Nah, dalam akad disebutkan kita cuma 3 hari nikah, habis itu otomatis talak gitu ya. Dalam akad nggak boleh seperti itu karena syarat itu menafikan akad itu, ya bertentangan dengan akad itu. Atau dalam istilah hadis disebut ya kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil wa lam yatasyarat. Yaitu syarat-syarat yang bertentangan dengan syariat tidak gitu. boleh. Atau ya salah satunya bertentangan dengan akad itu sendiri ya. Akad itu kan mengikat ya pernikahan kan begitu ya. Nah, disyaratkan batal nikah itu kan gitu ya. Nah, itu kan bertentangan, nggak boleh. Para ulama menjelaskan seperti itu. Allah. Jika si laki-laki mengetahui syarat itu syarat batil, tapi dia mengiyakan, tapi setelah menikah dia tahu itu batil dan tentunya tidak melaksanakan, Ustaz. Apakah bersalah juga, Ustaz? Ya salah, menyetujui akad syarat batil salah. Ya, makanya harus dia teliti syarat itu bagaimana. Kalau dia nggak tahu ya tanya. Gitu. Boleh nggak syarat seperti itu? Ya, nah ya misalnya ada yang pernah bertanya, saya menikah dengan syarat istri saya mensyaratkan dia nggak mau dipoligami, gitu. Dan itu tersebut dalam akad. Dia tanya, apakah itu berlaku? Ya berlaku. Karena itu syarat yang tidak membatalkan akad. Kecuali dia bersyarat, saya menikah denganmu, 3 hari kita cerai, otomatis. Ya. Nah itu nggak boleh. Karena itu membatalkan akad itu sendiri ya nanti ya nggak ada beda dengan mut'ah gitu. Orang akan melakukan mut'ah loh seperti itu ya. Nah kawin kontrak istilahnya. Nah. Ya.
Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Masih ada waktu, Ustaz ya? Ya, satu lagi. Satu Kalau lagi ada. pertanyaan. Nama ada pertanyaan dari orang tua yang anaknya sedang di pondok, Ustaz. Nah, dia dinasihati dan pernah juga dihukum oleh guru-guru yang, namun akhirnya dia tidak suka kepada asatidz yang di pondok tersebut dan dia tentunya tidak betah, Ustaz. Dan bagaimana, Ustaz, cara menasihatinya ini? Katanya. Ya, masalah kita sebenarnya di sini ya. Kurang koordinasinya, tidak adanya koordinasi atau kurangnya koordinasi antara rumah dan sekolah di sini. Masalah anak itu banyak sebenarnya. Nggak semua bisa diselesaikan oleh sekolah. Ya, nggak ke-handle sekolah juga, pondok atau apapun lah namanya ya. Nah, demikian juga mungkin orang tua sudah semi menyerah atau ya kayaknya sudah kewalahan ya. Akhirnya dia lempar itu ke pondok atau ke sekolah ya. Nah, dia niatannya apa? Dalam kepalanya apa? Dia ingin lepas dari beban itu. Ya, kebanyakan orang tua seperti itu. Ini yang menjadi masalah jadinya nanti. Ya karena sekolah juga dengan segala keterbatasannya ya. Tidak mampu menghandle semua masalah anak. Jadi anak ini jadinya terkatung-katung jadinya ya. Dia ujung-ujungnya yang jadi korban si anak ini. Sekolah nggak mau dia berkorban ya. Mohon maaf ya. Karena banyak juga urusan mereka kan gitu ya. Bukan satu anak yang diurusi. Ya itu kata pondoknya kan begitu ya. Ya orang tua ya ini sudah super kewalahan ya. Dia sudah melempar ini tanggung jawab ini kepada pondok atau sekolah. Jadi siapa di sini yang terkatung-katung nasibnya? Ya si anak lah. Ya, dia dapat hukuman dari sekolah, dari pondok karena melakukan kesalahan. Ya, itu problemnya. Di rumah kayak sudah tidak menerima gitu ya. Ya sudah, kamu kan udah disekolahkan, nah gitu kata orang tua. Ya gimana mau selesai masalah anak ini coba? Ya nggak selesai. Akhirnya dia anak yang akhirnya menjadi bulan-bulanan hukuman di sekolahnya. Banyak anak-anak nasibnya seperti itu. Anak-anak yang jadi bulan-bulanan hukuman dan sanksi di sekolah, sehingga akhirnya dia jadi kebal hukuman. Ya, nah. Di rumah juga semacam tidak diterima. Saya katakan semacam ya. Kenapa? Karena kata-kata orang tua ketika di rumah, kamu percuma sudah disekolahkan mahal-mahal, dipondokkan jauh-jauh. Ya, nah, seperti itu kan seperti semi penolakan sebenarnya. Udah nggak diterima lagi. Ya, ya artinya masalahmu ke sana bukan ke sini gitu. Jadi anak ini terkatung-katung ini. Nggak jelas nasibnya ini. Ya, nah, ini yang jadi akhirnya yang jadi korban jelas si anak jadinya. Ya, jadi perlu koordinasi lah antara orang tua di rumah dengan guru di sekolah, ya. Nah, sehingga akan ringan beban itu. Kalau enggak, ya semuanya dihandle sekolah, akhirnya nanti gurunya silap, akhirnya dipukul kan gitu ya, ditampar. Nanti orang tuanya protes gitu ya, kalau diperlakukan seperti itu. Sementara orang tuanya ini juga nggak tahu diri, dia sudah melepas anak ini ke sekolah. Gitu aja gitu ya. Ya kan nggak ketemu itu, di mana ketemunya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya nah ini ya kita katakan bisa saya katakan kesalahan di semua pihak. Sekolah merasa bisa menghandle semuanya, itu tidak mungkin, mustahil ya kan. Nah, orang tua melepas bulat-bulat itu anak itu. Ya, tidak peduli ya, tidak mau tahu. Mungkin dalam benaknya saya sudah menyerahkan itu semua kepada sekolah. Anehnya dia bilang terserah sekolah, begitu sekolah melakukan apa yang terserah itu dia komplain kan gitu ya. Iya nggak jelas ini, nggak jelas. Ya yang dikorbankan di sini ya anak ya, kasihan. Ya, nah demikian, orang tua nggak mau salah. Sekolah juga nggak mau disalahkan juga kan begitu ya. Nah, dan merasa nggak bersalah karena mereka
mungkin merasa menjalankan aturan kan begitu ya. Ya gimana? Ya itulah masalah kita hari ini ya. Sangat kurang koordinasi antara pendidikan rumah dan sekolah. Nah, itu yang harus diperbaiki ya. Banyak sekolah hari ini mau pondok, mau sekolah, mau apalah namanya. Ya, itu masalahnya ya. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya mungkin sampai di sini dulu. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Kita akan bertemu pada Selasa depan dengan materi yang baru. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwat Islam, azakumullah, sahabat roja dimanapun Anda berada, pertemuan kita di kesempatan hari ini ya, di pertemuan terakhir bahasan buku Ada Apa Dengan Remaja, alhamdulillah telah kita selesaikan. Dan mungkin jika Anda ingin mereviewnya kembali pelajaran kita, silahkan ya, bisa melihatnya di channel YouTube kami atau di Facebook ya, di Roja TV. Silahkan Anda bisa mempelajarinya kembali, mengambil faedah-faedah yang telah lalu, dan insya Allah ilmu tersebut tidak akan usang di telan masa. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.